RV Effect. Nah biasanya RRQ ban Fanny. Biasanya Alter Ego ban Fanny. Di game ini kayaknya enggak dua-duanya. Kayaknya bakal dilepaskan begitu aja ya? Atau jangan-jangan diberikan kepada Sutsujin? Dilepas dan gak digunakan gue rasa. Kalau aku mikirnya gak apa-apa diambil, tapi berarti preparationnya harus lebih pasti ya. Kayak let's say ambil Sakura, Kalea di sini. Oh pertukarannya. Ya ada pertukaran yang tentunya bisa di Tsunami Slam. Atau ini akan jadi waktu yang tepat nih untuk menunjukkan bahwa Rine dengan Fanny bisa menggemparkan Land of Dawn. Oh seperti yang dibilang coachnya. Iya, Coach Sever. Shaver. Apakah ini waktu yang tepat? Tinggal tanya, pertanyaannya satu, Lim. Pede nggak lo? Oh, oke. Masalah pede gue rasa Rine manusia paling pede sekarang. Iya Dia makanya, rookie, pede nggak lo? dia yakin banget dia bisa. Tapi kayaknya masih belum sih. Pertukarannya belum sih. Hijaume membuktikan ya. Dengan beberapa waktu lalu yang cukup berat dan dia tidak, bahkan nggak sampai selesai finish di season. Iya. Dia udah harus turun. Sekarang dia di dalam kondisi yang cukup baik untuk di klasemen. Ya kalau saya bilangnya dia udah nggak ragu. Karena dulu kan sempat diingetin kan sama Coach AG, mau nggak. Nah kalau sekarang, berarti kalau mau, kalau enggak ya udah. Ya, langsung satu suara. Lebih satu bijak, tujuan. satu suara, satu tujuan, satu keluarga. Dan satu Povius yang diambil ternyata. Movius, first pick. Itu Tadi ya karena memang kalau dia seperti itu, sekarang dia ada rasanya. Ini karena kalau nggak seperti itu, bisa jadi tawar, Be. Karena dengan ada Movius di tawar-menawar untuk asasnya, tapi ternyata asasnya dia. ditukar adalah Hayabusa. Apakah akan tetap ada pertukaran dari segi assassin kalau begitu? Karena kalau dari yang aku tangkap, bisa jadi Rine akan menjawab dengan Link. Jadi assassin versus assassin, rasa-rasanya. Makanya. Kita akan melihat. Gak boleh dikasih gameplay yang hambar. Hambar ya? Harus terisi. Tapi ini yang gue Wah. bilang. Link dari Rine. Itu bukan sembarang Link. Kemarin Fabian Jungle. Juara season kemarin. Ya balik lagi, sebagai kita yang menyaksikan assassin versus assassin, pasti akan ada rasa manis yang dibutuhkan di sana. Harusnya. Harusnya. Kalau misalnya one sided bisa jadi hambar. Bisa. Dan ini Hayabusa versus Link lagi. Iya. Kejadian yang sama kayak kemarin. Kayak kemarin persis. Benar. Cuma sekarang berarti apa yang bakal nge-react untuk Link-nya? Ataukah jangan-jangan di sini RRQ akan langsung ambil Tigreal untuk membawakan hero cover sehingga nanti ketika ada Tempest of Blade ada Implosion juga. FCC. FBC sih bentar. Jarang lihat Idok di atas tau Pik ya. Masalahnya kalau Idok di atas, takut di Alter Ego udah siap akan hal tersebut. Nah, mending di flex. Waduh. Ini flex loh. Ini bahaya sih karena terakhir aku lihat Idok dengan Hilda juga dia untuk screeningnya nggak main-main loh. Dan jangan lupa ini Link versus Hilda loh. Link versus Hilda Luka ya. lama terjadi kembali ini namanya. Aduh, dan selalu di alter ego ya. Selalu di Alter Ego Linknya. Mari kita panggilkan Ayah Celi Boy. Semoga kamu tidak lupa dengan Link dikejar Hilda. Atau kita Asli panggilkan Grizzly. Hildanya yang sekarang sudah di Alter Ego juga. Ada di belakang. Ada Coach Rek. Ada Coach Rek tentunya. Yang Tapi- ada di belakang sana. Granger ditutup karena terakhir kita melihat Maniac datang dari Granger dan OTW playoff. Ya udah pasti dong. bukan OTW Udah. lagi, udah di playoff ini. Udah di tinggal- playoff. Tiket Benar. udah ada pokoknya. Nah ini hero-nya Idok bakal ditutup gak nih? Badang, Tigreal, Franco, pilih mana? Badang udah nih. Oh Tigreal, tetap akan sisa satu ya. Gua sih- Daripada nggak sama sekali kan? Gua Tigreal. Tigreal dengan adanya Gatot Kaca dan Movius loh. Tapi aku merasa ya kalau misalkan bandnya Kara Franco itu kayak lebih bijak gak sih? Maksudnya lepasin Tigrealnya. Oh lepasin Tigreal, Iya. berarti band Franco. Karena ya kita tahu lah problem yang akan menghadapi tim RRQ dari dulu. Romernya pada jago-jago banget ada Franco gak sih? Iya. Tapi ini belum ada follow up damage ya Ji. Nggak masalah. Bukan masalah untuk instan. Mengganggu aja udah cukup. Pick over aja udah cukup. Dan kalau udah pick over udah cukup, mainin di arah mid sama jungle-nya itu nanti bisa diinvasi. Kalau mungkin memang Franco ya. Dan Tigreal yang di-ban, Franco yang dilepas. Kan? Kalau memang Franco dan gue rasa satu-satunya nih yang cocok dari gold lane. Dua sih bukan satu. Beatrix atau One One. Beatrix bakal jadi good option sih di sini. One One juga sebenarnya oke sih, Be. Walaupun memang kena Link bakal susah ya. Ya sekalipun 1-1 berarti harus mempertimbangkan di last pick nggak sih buat RRQ setupnya. iya. Jadi Franco-nya dulu yang diambil mungkin. Karena kalau 1-1-nya di sini yang diambil duluan, Alter Ego bisa nge-react dengan hero-hero kayak Beatrix yang tentunya targetnya akan lebih mudah untuk digunakan basic attack-nya. Apa tiba-tiba kita dikagetkan dengan strategi baru? Hero yang mungkin jarang sekali dipakai gitu kan. Baru muncul lagi tangan Idok. Ternyata Beatrix-nya duluan. Sinyal Franco-nya kuat banget sih ini. Sinyal Franco yang kuat, ya emang lebih baik ke arah Beatrix sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi, kalaupun emang bukan Franco, let's say Kaja, kayaknya nggak ada masalah sih. Suppress juga. Suppress juga sama efeknya, cuma paling bedanya dengan Franco ada Iron Hook. Jadi kalau ada yang out of position dari Alter Ego dan terkena Iron Hook udah pasti bakal bisa dipunish.
Oke. Gimana kalau ternyata ada record gak sih Chow Idong? Chow Idong? Ada. Ada record kan? Ada. Bisa jadi Chow juga untuk pegang pressure awal. Kasih pressure Hilda Chow di awal sih sakit juga kepalanya Ya, loh. Chow Chushin ya, dia kuat banget loh untuk bisa memenangkan early matchup. Tapi ada Selena ini, bahkan ini good option kalau misalkan bawain Chow dibandingkan dengan Franco. Karena untuk mengimbangi ya gerakan dari Selena, jadi mau nggak mau ya Chushin Chow akan ngejawab banget untuk di area dari River dan Jungle. Tapi dari data statistik aku sih tidak ada Chow di sini ya. Gak ada record setahu gua. Hilda, Jauhead, Khalid, Kufra, Hylos, Kalea, Matilda, Franco, Gatot Kaca, Tigreal, Chip. Ya, Kan ada berarti record nggak di ada. season ini nggak ada, Chow nggak tapi di ada. musim lalu ada. Ya, dari data statistik BMKB ini langsung saya ambil dari website resmi Oke. www.bmkb. Oke, ya bikin sendiri memang. Waduh. Tapi Kari nih, untuk bermain front to back ya, niatnya bukan buat makan Hilda, tapi buat main front to back. Jadi pukul siapapun yang ada di depan dan merangkul tetap. Ya udah pasti. Udah pasti ya, ini jelas banget, obvious banget, jelas banget Iya, bahwa jelas dengan adanya banget. Beatrix ya pasti bakal ada Franco juga. Iron Hook, Bloody Hand, tinggal tembak dengan apapun. Mau itu Bennett Rage, mau itu Renner Rapati, mau itu Nibiru's Passion, udah pasti bakal tumbang 80% di tangan dari Beatrix. Oke, pembuktian ada di tangan player sekarang. Arvi, Toy, dua rookie yang sangat-sangat mendapatkan spotlight. Keduanya adalah gold laner. Dan mampukah mereka memenuhi ekspektasi nih? Entah itu dari Alter Champs ataupun dari Kingdom. Yang berharap kali ini satunya upper, satunya playoff. Ya, ini dia. Mampukah Alter Ego membuktikan RV Effect dan mematahkan sang juara klasemen? Atau bahkan Arak Yoshi memendam mimpi Alter Ego untuk tiket ke playoff hari ini. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Menuju ke dalam lane outdown. Let's go ya. Kita buktikan nih, game pertama akan dipegang siapa? Karena momentum jelas ada di game pertama. Ya ini siapa yang pegang kendali game pertama tentu akan sangat mudah sekali untuk membawa alur juga di game yang kedua. Terutama tempo, Assassin versus Assassin ini akan sangat menarik untuk melihat bagaimana setup di objektif nantinya. Oke. Karena tentu mereka harusnya akan lebih memilih retake dibandingkan nantinya mereka harus memulai untuk turtle-nya duluan. Oke. Tapi lihat Arvi di sana, 2 lawan 1. Bukan berarti dia tidak berani untuk melakukan poking damage. Dibalikin. Barter yang sangat berani. Meanwhile Toy memang sangat untung dengan adanya sosok dari Franco kali ini di dalam bottom lane. Tapi lihat Arvi tidak kenal kendor, tidak benar-benar takut akan kehadiran Idok sekalipun. Gue nungguin banget si pattern dari Rin ini. Kemarin gue ngeliat dari linknya agresif banget bahkan dari level 4. Dan sekarang bisa jadi dilakukan kembali karena nggak ada stopper pasti loh selain ini. Oh, tapi lihat di depan sana. Itu dia. Rin is coming. Menuju ke level 3 sekalipun dia nggak peduli. Tapi no! Pancing mania mantap! Dengan ada Devil Complex. Tersedangkan first blood. Di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego. Berhasil melakukan keuntungan. Dan lele dari seorang Hijumi. Memang harus diperhatikan mengerikan sekali. Mancing mania dibahas dengan adanya Rename First Blood level 4 on point. Oh, itu dia. Abyssal Row yang membalaskan Iron Hook. Ini dua skill yang membutuhkan akurasi tinggi. Itu kayak saking percayanya ya dan sampai-sampai benar-benar udah ready banget dengan adanya follow up dan Iron Hook lagi. Langsung ke arah Green. Tapi kayaknya kalau untuk dipaksa ini nggak worth it banget. Pertama Revitalize-nya masih available. mancing spell aja jadinya. Iya, jadi cukup sampai dipancing aja. Ya dan kalaupun ada Shadow Kill ya, tadi yang rugi malahan ke arah Jin. Karena setup di turtle-nya bakal lebih diuntungkan untuk Alter Ego. Dan sekarang melihat Dairen yang sudah melakukan cut, berarti menandakan kalau RRQ akan coba untuk setup duluan di sini. Oke, tapi lihat di depan sana, dari Dairen sudah memberikan vision. Permasukan dari tim Alter Ego sudah berhasil mendapatkan purple buff. Jadi tim fight akan cukup lebih adil untuk kedua belah tim. Kalau langsung ada Nido! Flicker di sana dipaksa. Tinggalkan amat taraf gantian melaksanakan Nido. Gak ada badan, para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk mengembangkan sosok dari seorang Swift. Dan akhirnya satu momen kill ditukar begitu saja. Satu sama untuk Romer, tapi tidak dengan Nino. Nino masih terlalu kuat dan Turtle di sana berhasil dapatkan Rene. Dapat soft plate, Flicker full defensive. Mau nggak mau harus didapatkan Riz dan itu dia. Lele bukan sembarang Lele yang berhasil membuat seorang Suzuki sedikit terhenti pergerakannya. Dan ini membuat target pertama diamankan oleh Link. Gila Nino. Ini Invian banget nih untuk user Link. Iya bener banget. Dan satu hal lagi, Nino. Kita harus acungi jempol keberanian dia dengan Flicker depan sana. Itu bener-bener kalau timingnya nggak pas, Nino bakal jadi korban jiwa loh. Iya, Dark Wave, Flicker. Itu pasti bakal jadi komboan yang paling bagus ya. Apalagi dengan adanya Brave Smite, dia pasti bakal survive di lini depan. Oh, ini dia.
Profesor KB bersama dengan Goni melawan 4 suara dari Sevin, Mirko, dan Ranger Mas. Ini clean sweep tapi ya 2-0 rata-rata. Tanya dulu dong, kok gue gak gitu? Kok gue enggak nih? Iya, dan Lim. Oke ya udah. Tapi 2-0 ya, hanya Guning yang 2-1. Sebenarnya kalau gue ngeliat karena memang keduanya ini tim momentum. Yang menang game 1 itu kayak langsung pegang kendali gitu game kedua. Karena Iya. Goni kosong itu sulit. Ya, apalagi di akhir musim kayak gini ya. Dan tiket playoff emang semahal itu harganya. Sehingga Altrigo pun harus berjuang melawan RRQ. Begitu juga dengan tiket upper bracket. RRQ juga perlu untuk mendapatkan kemenangan lebih. Agar nantinya poin mereka semakin jauh dari tim di bawahnya. Tapi dia lebih confident sih. Kelihatan banget gameplay Alter Ego lebih confident sekali dengan sekarang. Dan Sampai lihat di depan sana. Langsung ada retribution dari aman. Susujin. Aman-aman. Untung di dalam rumput tadinya. Dan bahkan kita lihat Dreams di sana. Akankah terpancing kembali? Mancing mania gagal mantap. Buat pasukan dari tim RRQ harus mundur ke arah belakang. Jujur, Alter Ego lebih confident banget dari gameplaynya. Lihat rotasi yang dibuat. Dia berani. Dia ngelepasin banget dari pergerakan seorang Arfi. Dia tahu Arfi untuk membuat gerakan tiba-tiba. Unnecessary move itu agak cukup jarang, Lim. Dan itu mandiri juga kan, Kari dengan basic common emblem. Sementara yang gue suka adalah trade-nya Hijume tau. Abyssal trade-nya ini kayak seakan menjadi mata. Benar. Untuk Alter Ego mematahkan rotasi RRQ. Ditambah lagi, Kari ini harus sabar. sabar. Karena dia itu kondisinya adalah hero late game, jadi harus sabar, Lim. Harus sabar. Harus sabar ya. Harus Nah. Nino. Bottom lane, Harus dia tapi lihat di depan sana langsung ada Bloody Hand. Penetrate on point membuat Arfi harus tumbang begitu saja. Ini menjadi kesempatan untuk para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan turtle. Karena kalau tidak, pengorbanan dari Arfi akan sia-sia. Distribution, Komit, Diagram, bakal jadi bonus kayaknya. Oh, berani banget, berani banget. Wah, enggak sih. Kalau berani ini akan berbahaya. Pertama, Susujin kondisinya lagi deket. Iya. Tapi bayangkan yang didapatkan oleh RRQ, Toy, Letting. Hampir full tadi. Ya, dan Blade of Despair tentunya sebagai bonus dari Toy ya. Set. Karena itu udah langsung masif banget damage yang akan diberikan udah pasti. Siapapun yang di Bloody Hand, di belakangnya ada Toy, sudah siapkan saja untuk resurrect. Oke, tapi yang Cepat juga mungkin udah mulai diperhatikan adalah kali ini Arfi, walaupun dia dalam kondisi satu kali tumbang saja, tapi udah mulai diperhatikan. Ingat, dia hero late game loh. Berat banget loh, Lim. Iya. Tapi kalau rotasi terus mengarah ke arah gold lane ya, gue rasa itu menjadi solusi terbaik untuk RRQ. Karena space-nya akan terbuka nanti untuk Susujin. Apalagi di arah mid lane, Dairon Oh, Dairon. Jangan sampai termasuk terlalu dalam dan Hijume ini akurasinya tinggi sekali loh, Lim. Iya, dan andai Abyssal Row-nya nggak connect, vision terbuka, trap-nya tetap ada, itu yang jadi masalah. Ya, dan yang tentunya bebas adalah Rine. Lihat di bagian top lane, dia farming bebas banget karena ini di atas lane yang kelima. Tinggal kita tunggu nanti rotasi kemana nih untuk Alter Ego karena mereka udah menangin top lane-nya. Mid lane juga udah selesai, udah clear. Bottom lane mungkin akan ada team fight. Oh, mereka melihat siapa di arah bottom lane. Ternyata mereka mau team fight karena ada seorang idol dan Bloody Hand. Kali ini berhasil digigit tapi tidak ada korban jiwa untuk Alter Ego, bahkan sebaliknya. Ido kembali termakan. Oh, mereka tidak peduli dan mereka udah siapkan untuk melawan perangko Ido. Benar-benar menunggu winter mungkin ya nanti, kalau udah jadi bahkan ada cerita yang berbeda. Tapi untuk sekarang pasti dimakan terus. Ya, sebelum winternya jadi ya. As soon as possible. Karena buat sekarang RRQ masih bisa di fight secara paksa, apalagi di bagian dari gold lane. Dan setidaknya ini sedikit meringankan ya beban dari Arfi, karena dari tadi Arfi ditempel terus loh. Iya, tapi Arfi ditempel, tumbang satu, itu bagus banget loh. Itu bagus banget, dengan assist 1 dan juga kill 1. Itu udah paling better dibandingkan dia harus 0-2, dia nggak bisa farming. Cuma kalau individu gold ya, pasti kalah sih sama Toy. Yang tadi dia plating soalnya. Dia plating pas dapat 1 point kill, apa yang mau diharapkan? Dia Iya, nggak iya. tumbangnya udah bagus. Tapi Turtle kayaknya gak bakal di skip lagi. Sekarang RRQ mau kontes. Oke, RRQ mau kontes, kita bakal lihat berani atau tidak. Dalam kondisi kali ini, para pasukan dari tim Alter Ego, mereka sudah membuka vision. Nino, lagi dan lagi, menjadi salah satu orang yang sangat berani untuk membuka vision. Tapi lihat di depan sana, Nino! Memasang dengan ada flicker, memberikan vision untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi informasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ adalah masa team fight dengan tidak adanya Nino dan bahkan lihat Tyron berhasil melakukan case, berhasil baiting, tapi gagal untuk mendapatkan point kill. 1 turtle ditukar Dairon, masih worth it. Tapi Susujin gak boleh tumbang. Tarik. Karena ini maciman yang mantap. Lele pasal kena, tapi Gak cukup. penetrasi gagal. Damage-nya gak instan, membalikkan kembali keadaan. Mereka gak jadi rugi. Ya, Penetrate yang gak ready tadi senjatanya. Masih dipegang ibu. Kena Abyssal Row. Oke, tapi itu dia. Masih ada Rin, berhasil coba untuk nemenin Hijume. Wah, nangkep Hijume berat banget loh dari tadi gue lihat. Jauh banget. Dan yang bisa ke belakang gue rasa hanya Susujin. Tapi distraction-nya Dairon bagus banget sih tadi. Seenggaknya Turtle punya RRQ. Udah perfect. Tapi masalahnya nggak boleh sering-sering sih untuk hal tersebut terjadi ya. Karena kalaupun itu terjadi dalam area Lord, RRQ dapetin Lord tapi Alter Ego menangin jumlah, mereka masih bisa fight karena ingat ada Kari di sini late game.
siapapun bisa di meltdown dengan pasif dari Kari. Lord sekalipun. Ingat, Lord sekalipun. Lord sekalipun. Jangan lupakan itu. Udah ada Golden Staff juga. Sementara untuk Toy, dia punya Malefic Gun. Jaraknya akan sangat aman sekali. Dan untuk Idok next udah pasti bakal ke arah Fleeting Time. Tinggal gimana caranya ngebadanin aja nih untuk teman-teman dari RRQ. Karena minim banget untuk badannya. Oke, tapi lihat di depan sana. Dengan adanya sosok para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk membuka vision dan di sini lagi dan lagi. Dream sedikit sekalipun gak masalah. Malah lebih enak. Bakal lebih lama waktunya. Tapi hati-hati loh, Susujin gerakan kayak tadi tuh kalau ada Gatot Kaca aja. Ketangkep hilang sih itu. Kari Gatot Kaca misalkan atau seenggaknya dia akan ngebuang Swords yang lumayan mahal. Dan reset lagi. Next objektif ada di bagian bawah, Lord yang pertama. Betul. Itu kalau kita sudah kesukupan Gatot Kaca bahaya banget. Benar. Tempelan. Tapi lihat Darren, ini sangat-sangat mengganggu sekali. Buffnya dipegang udah jauh banget. Dia nggak distract banget ya. Tapi lihat Nino, kali ini informasinya Nino tidak ada flicker apakah bakal coba dipaksa. Mundur ke arah belakang, dan bahkan di sana ada penetrate. Dan ternyata masih ada flicker, tapi Dreamsnya tumbang. No way, mereka nggak punya badan. Nino nggak punya flicker, ini dua keuntungan yang sangat laham. Mahal ya dia kebalik tadi. Tapi ngeliat dari Lord yang terbuka. Setup dari RRQ juga harus ekstra cepat loh. Kalau mereka mau manfaatin advantage mereka sekarang. Tapi belum punya. Itu dia. Masih ada berlebihan juga sih sebenarnya dari Idok. Jadi hati-hati dengan setup yang bisa dimainkan. Oh, Sudah Ijume terbagi menjadi dua dan hampir saja tumbang. Oh my god, ternyata masih ada satu Koshiro terakhir. Rini memastikan Susujin gak ada apa-apa di depan sana dan bahkan para pasukan dari tim RRQ berhasil menggigit Rini. Satu Koshiro terakhir membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil memenangkan tim fight dan no power of retribution. Backup dari Idok yang membuat akhirnya Susujin kembali dan Lord kembali setup. Oke, kembali di setup. Fokus dengan Avatar of Guardian for defending. Membuat para pasukan dari tim RRQ. Ada paciman yang mantap. Arfi harus tumbang. Idok again and again. Top number one leaderboard MVP Idok. Bayar semua kesalahan di early game. Mungkin ganking yang belum terlihat tapi di mid game. Iron Hook, Flicker, Bloody Hand. Semuanya efektif. Lord untuk RRQ sekarang 3000 gold mereka ungguli. Tidak ada informasi kapan Bloody Hand digunakan. Dan itu yang membuat sepertinya Rine terlalu terburu-buru untuk dive ke dalam sana mengejar Setsujin dan juga Toy. Itu yang malah menjadi awal malapetaka. Setsujin bahkan sampai saat ini masih berani untuk maju ke depan. Untuk bisa mengacaukan bagaimana posisi dari Hijume terutama. Ya. Hati-hati ya. Karena sekarang Impact Jungle sangat mudah dilakukan. Retribution, Rine. No purple buff. Rine. No purple buff, ingat. Link setengah nyawanya gak ada kalau gak ada purple buff. Benar-benar Tempest of Blade-nya pun Setengah nyawanya udah bisa ditumbangin. dia butuh setengah lebih sih kalau mau combo 4 pedang Tempest of Blade. Oke, tapi lihat Riz mau masak Crimson Bacon! Combo Cobra surprise attack bahkan Arby karena beli ke tempat sana membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan core mereka. No carry for this time. Dan para pasukan dari tim RRQ, distraction yang dilakukan sangat baik. Mereka belum melihat ada vision yang bisa dimakan. Tapi Toy terlalu jauh dengan penetrate-nya. Tidak bisa dibendung sama sekali. Diva RRQ teriakan ada di dalam MPL Arena. Alter Champs juga harus lebih semangat dan banget di depan sana. Setsujin memaksa Nino mengeluarkan flickernya kan? Dan Dream out of nowhere. Instant damage dari seorang Toy. Mungkin itu alasannya. Blood of Despair. First item. Ya. Pasif dari top lane dan bottom lane juga udah ke-trigger. Dan ini sinyal untuk RRQ sedikit mundur. Gak boleh terlalu dalam atau mereka mau coba lagi. Wah gila sih kalau mereka memaksa. Karena kondisinya bentar lagi. Dreams akan hadir ke Lane of God. Waktu 10 detik gak cukup untuk tim fight mereka. Ya. Mereka tetap mau kasih pressure. Mereka lagi 7.000 bahkan 8.000 sekarang. Mereka mau coba. Really? Oke, kita akan melihat di depan sana. Perpasukan dari tim RRQ memaksa mendapatkan best dan bahkan Arby-nya Sakratul Maut. Masih mana mata, menuju ke belakang. Crimson Bacon. Dan apa dia hanya mendapatkan satu dan Dreams berhasil ditumbangkan. Dan posisi kali ini Hijume di belakang. Gak berani mengeluarkan soliternya. Bahkan sebaliknya Nino terpancing. Rine sekali. Dan damage terlalu sakit. Flicker for defensive dan Nino. Gak ada cara untuk pulang. Fokus ke arah base-nya. Dan ini bencana. Hijume ter-take down. Ada wave. Tapi lihat para pasukan dari tim RRQ. Mereka gak kasih nafas sama sekali. One last man standing. Arvi dan juga Dreams. Tersisa 2 detik. You do it. Oke. Minion di area mid lane. Dan masih 10 detik lagi. Untuk spawn minion dari Alter Ego dan akan dipaksa. Terlalu sakit. Tidak mau terlalu terburu-buru. Masuk ke dalam dan Arvi. Kali ini tidak bisa melakukan follow terhadap Dreams. Dan ini dia.
Sang Raja berhasil mendapatkan game pertama mereka dengan flawless. Not today, Alter Ego harus berjuang lebih keras lagi seenggaknya di game kedua. Dan di game yang ketiga karena Sang Raja terlalu kuat. Sang Raja lebih siap. Konsep Link versus Hayabusa yang sudah ditunjukkan kemarin terbaca. Dan akhirnya Ido tetap menjadi...